Bab 97. Git, kamu pulangnya aku anterin ya? Ujar Amar, menghampiri Gita yang sedang bersiap-siap untuk pulang. Karena jam kerja telah selesai, Amar memang sengaja tutup lebih awal, karena dia berniat ingin mengajak Gita pergi, dan para karyawan pun merasa senang karena pulang lebih awal. Gak usah, Mas. Aku bisa kok pulang sendiri. Gita sengaja menolak tawaran Amar, karena dia tak enak dengan karyawan lainnya atas perlakuan Amar yang agak berbeda pada Gita. Git, ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Kapan kamu ada waktu? Mau bicara apa, Mas? Bicara sekarang aja, sambil nunggu taksi pesanan aku datang. Ujar Gita. Lebih baik kamu cancel, Git. Karena aku mau bicara hal yang penting. Lalu, karena terpaksa akhirnya Gita pun mencancel taksi pesanannya. Kemudian Amar pun mengajak Gita untuk pergi ke sebuah restoran untuk makan malam, sekaligus ingin mengutarakan perasaannya. Beberapa menit kemudian, Amar dan Gita sudah sampai di sebuah restoran. Setelah memesan makanan, Amar berusaha menenangkan degup jantungnya yang sedari tadi berdebar sangat kencang. Amar memang sengaja ingin mengungkapkan perasaannya pada Gita, dan berniat akan mengajaknya ke jenjang yang lebih serius. Git, aku mau bicara sama kamu. Amar memulai pembicaraan. Iya Mas, bicara aja. Sahut Gita. Kini mereka saling bertatapan. Aku nggak tahu, sejak kapan aku mulai suka sama kamu. Yang jelas perasaan ini semakin tumbuh dan tumbuh setiap harinya, Git. Gita refleks menutup mulutnya. Gita tak menyangka kalau Amar bos di tempat kerjanya akan menyatakan perasaan pada seorang janda seperti dia. Maaf Mas, bukannya aku nggak menghargai perasaan kamu. Cuma, rasanya aku nggak pantas untuk menjadi pendamping kamu. Gita menunduk sedih. Dia merasa sangat insecure, apalagi statusnya yang sudah janda. Nggak pantas kenapa, Git? Aku nggak pantas untuk kamu. Kan, kamu tahu sendiri Mas, siapa aku dan bagaimana latar belakang keluargaku. Semua itu sangat berbeda jauh dengan latar belakang keluargamu, Mas. Amar langsung menggapai jemari Gita. Meski awalnya Gita menolak, akhirnya Gita luluh juga. Git, aku beneran sayang dan cinta sama kamu. Aku nggak peduli gimana sama masa lalu kamu. Yang jelas, kamu adalah wanita yang aku inginkan untuk masa depan aku. Ucap Amar, berusaha meyakinkan Gita tentang perasaannya. Gita hanya menunduk terdiam, bingung dengan semua keadaan ini. Di satu sisi, Gita juga sebenarnya menaruh hati pada Amar. Namun dia sadar akan background keluarganya yang tak sebaik keluarga Amar. Apalagi Gita sudah tahu karakter ibunya Amar seperti apa. Apa mungkin Gita akan direstui oleh mamanya Amar? Hal itu yang membuat Gita merasa dilema. Git, please jawab. Aku nggak bisa digantung seperti ini. Rasa ini terlalu menyiksa aku, Git. Desak Amar tak sabar. Terima kasih Mas, terima kasih karena kamu sudah mencintai aku. Tapi mohon maaf, Mas. Sepertinya aku nggak bisa, karena aku sadar akan siapa diri aku. Amar langsung membuang muka. Wajahnya menahan emosi dan juga air mata. Baru kali ini Amar ingin menumpahkan rasa kesalnya, karena ditolak oleh seseorang yang dia sayangi. Oke Git, makasih atas jawabannya. Semua makanan sudah aku bayar, dan kamu akan aku antarkan pulang. Amar langsung berdiri. Wajahnya mendadak dingin, senyumnya juga pudar. Amar benar-benar merasa patah hati. Lalu Gita dan Amar pun menuju ke parkiran, karena Amar ingin mengantarkan Gita pulang. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba kepala Amar merasa sangat pusing. Sampai akhirnya Amar menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Gita merasa sangat panik sekali, melihat keadaan Amar yang seperti itu. Wajah Amar juga terlihat sangat pucat sekali. Mas, kamu kenapa Mas? Amar langsung menyandarkan tubuhnya di kursi mobil, dan memejamkan matanya.
kita ke rumah sakit aja ya. Mas, kita naik taksi aja ya. Gita segera memesan taksi dan membawa Amar ke rumah sakit terdekat karena panik. Kini Gita dan Amar sudah sampai di rumah sakit. Amar sedang di dalam ruang tindakan untuk diperiksa. Sedangkan Gita menelpon Diana untuk meminta nomor Bu Cynthia, mamanya Amar. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, Gita pun langsung menghampiri Amar. Dokter menjelaskan kalau Amar mengalami kelelahan dan harus istirahat total sekitar 3 hari, agar kondisi badannya bisa fit kembali. Mas, kamu nggak apa-apa kan? Tanya Gita khawatir. Namun Amar malah membuang muka. Kamu nggak usah peduli sama aku lagi, Git. Sahut Amar datar. Kenapa, Mas? Aku takut kamu kenapa-napa, Mas. Sahut Gita lagi, penuh kekhawatiran. Percuma, Git. Khawatirnya kamu nggak berarti apa-apa untuk aku. Maksudnya, aku nggak boleh gitu khawatir sama keadaan kamu. Tak tahan, Gita pun akhirnya menangis. Dia tak mau kalau Amar sampai kenapa-napa. Amar tak menjawab, dia malah diam sambil memejamkan matanya. Mas, maafin aku. Gita berusaha meraih lengan Amar. Namun Amar masih acuh pada Gita. Mas, aku juga sebenarnya sayang sama kamu. Tapi aku merasa nggak pantas untuk kamu. Aku sama sekali nggak ada niatan untuk nyakitin kamu, Mas. Amar langsung menoleh ke arah Gita, lalu tersenyum. Amar juga yakin kalau sebenarnya Gita memiliki perasaan yang sama padanya. Berarti kamu terima aku? Sahut Amar to the point. Aku terima, tapi kamu jangan kayak tadi ya. Aku nggak mau sampai kamu kenapa-napa pokoknya. Ucap Gita, yang akhirnya menerima cinta Amar. Dan Amar pun langsung menggenggam erat jemari Gita. Setelah ini, aku akan langsung melamar kamu, Git. Tunggu aku ya. Gita pun mengangguk malu-malu. Hati mereka berdua kini sama-sama berbunga-bunga. Saat mereka sedang sibuk dengan kebahagiaannya, tiba-tiba Bu Cynthia datang. Karena memang tadi Gita sudah mengabarinya. Gita langsung melepaskan genggaman tangan Amar. Padahal Amar ingin mengenalkan Gita sebagai kekasihnya pada Bu Cynthia. Gimana kondisi kamu, Mar? Bu Cynthia langsung menghampiri Amar dan tak menoleh ke arah Gita sama sekali. Sudah mendingan, Mah. Gita yang membawa aku ke sini. Kenapa bisa dia yang membawa kamu? Memangnya kalian sedang pulang bareng? Tanya Bu Cynthia tak suka. Iya, Mah. Aku memang niatnya ingin mengantarkan Gita pulang. Memangnya Gita tak bisa naik kendaraan sendiri dan harus diantarkan? Dia bukan ratu, kan? Perasaan Gita langsung tak enak saat mendengar ucapan menohok dari mulut Bu Cynthia. Bukan gitu, Mah. Bu Cynthia langsung mengkode Amar untuk diam. Mending kamu pulang. Gak baik perempuan sudah malam masih keluyuran. Terima kasih karena sudah membawa anak saya ke rumah sakit. Imbuh Bu Cynthia pada Gita, namun tak menengok ke arah Gita sama sekali. Sikap Bu Cynthia membuat Amar merasa tak enak hati pada Gita. Baik, Bu, saya akan pulang sekarang. Mas, aku pamit ya. Amar hanya mengangguk pasrah, sedangkan Bu Cynthia tak merespon ucapan Gita sama sekali. Gita langsung keluar kamar, dan tak tahan akhirnya air mata dia terjatuh juga. Gita merasa sedih dengan nasib percintaannya yang tak pernah mulus. Ada saja hambatannya. Dion berniat ingin membawa Bu Marni ke psikiater, namun keadaan Bu Marni tiba-tiba berubah menjadi seperti orang normal lagi. Pagi-pagi sekali, Bu Marni sudah mandi dan sudah bersih-bersih kamarnya. Karena memang Bu Marni bukan tipe orang yang pemalas. Bu, sudah sehatan? Kau tegur Dion pada ibunya. Memangnya ibu sakit apa? Sehat begini kok dibilang sakit? Sahut Bu Marni sinis. Alhamdulillah ya Allah. Sikap ibu sudah seperti biasa lagi.
Dion mengucap syukur. Lalu Feli dan Gita pun menghampiri Bu Marni. "Ibu sudah sehat, Val, Git," seloroh Dion pada kedua wanita yang disayanginya. "Alhamdulillah. Aku senang mendengarnya, Mas. Semoga ibu begini terus ya," ucap Gita menimpali. "Kalian pada kenapa sih? Memangnya ibu sakit apa? Orang ibu baik-baik saja kok." Kamu Feli, kenapa diem aja? Gak suka ya lihat ibu tinggal di sini?" sindir Bu Marni pada Feli. Dan sontak membuat Dion, Gita, dan Feli terkejut dengan respon Bu Marni yang seperti itu. Padahal baru saja sikapnya mulai normal, tak seperti yang kemarin-kemarin. Bab ke-98. Bab 98. "Aku gak ada maksud apapun kok, Bu. Malahan aku senang, ibu dan Gita bisa tinggal di sini jadinya ramah," sahut Feli sebisa mungkin ramah pada mertuanya. "Alah, bilang aja gak suka. Karena ada Dion di sini kan? Makanya kamu pura-pura baik sama ibu," balas Bu Marni tak mau kalah. Lalu pergi ke kamarnya kembali, meninggalkan Dion, Feli, dan Gita yang masih bingung dengan sikap ibunya yang seperti itu. Mereka semua pikir setelah sembuh, sikap Bu Marni akan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Tapi malah tetap seperti itu. Sesampainya di kamar, Bu Marni langsung menutup pintunya dengan kencang. Entah mengapa emosi Bu Marni meluap-luap kalau melihat Feli. Padahal Feli sedang berbadan dua. "Ibu," terdengar suara bisikan yang halus sekali dari arah langit-langit kamar Bu Marni. Bu Marni sontak merasa terkejut karena mendengar suara itu lagi. "Kamu siapa? Aku gak takut sama kamu. Kenapa kamu gangguin aku terus? Hah?" Bu Marni mulai berteriak-teriak lagi, seperti orang kesurupan. "Ibu harus membayar semuanya di masa lalu," sahut hantu Sera lagi. Kini Sera menunjukkan wajah aslinya semasa hidup, namun dia sangat pucat pasi. Sehingga membuat Bu Marni sangat ketakutan saat mengetahui siapa sosok Sera sebenarnya. Sera adalah anak dari Bu Kinanti. Ayahnya Sera yaitu Pak Suroto, pernah menikah dengan Bu Marni. Karena Bu Marni adalah PLKR di keluarga Sera. Dengan jahatnya, Bu Marni mengambil ayahnya Sera, sekaligus juga mengambil rumah Bu Kinanti, yaitu rumah yang disita oleh kawan. Rumah itu memang aslinya adalah milik Bu Kinanti, mamanya Sera. Semenjak Pak Suroto menikah bersama Bu Marni, semenjak itu juga mamanya Sera mendadak sakit-sakitan, hingga akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bu Marni sewaktu masih muda memang sangat jahat hidupnya. Dia seringkali mengambil hak orang lain dengan seenaknya. Seperti petak sawah di kampungnya, juga dia paksa ambil karena ada salah seorang saudaranya uang tidak mampu membayar hutangnya. Apalagi saat tahu kalau Dion anak kesayangannya menikah dengan perempuan kampung seperti Rasti. Dia juga meninggalkan ayahnya Rino hanya karena bisa hidup mewah di rumah Bu Kinanti. Sampai akhirnya Bu Kinanti diusir oleh suaminya sendiri dan beliau pun pergi dari rumahnya bersama Sera yang sudah beranjak dewasa. Sera sangat dendam pada Bu Marni. Dia ingin kalau Bu Marni harus MT di tangannya. Semenjak kedua orang tuanya bercerai, semenjak itu juga Sera melakukan pergaulan bebas di luar sana. Sebagai ungkapan kekecewaan hatinya. Hidup Sera tak menentu, sampai dia pun kepergok sedang tidur dengan seorang laki dan ketahuan oleh Ferel. Lalu, Ferel pun menghabiskan nyawa Sera dengan seenaknya. "Pergi kamu! Pergi! Jadi kamu anaknya si Kinanti BDH itu? Hahaha, mamamu memang BDH. Makanya dia tak bisa mempertahankan pernikahannya," sahut Bu Marni pada Sera. Berusaha sebisa mungkin melawan Sera yang sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Mendengar ucapan seperti itu yang keluar dari mulutnya Bu Marni, membuat Sera semakin murka kepada Bu Marni. Prang! Sebuah bingkai foto yang terbang dengan tiba-tiba ke arah Bu Marni hampir saja mencelakai Bu Marni. "Agi! Tolong! Tolong! Dion, Gita, tolong ibu!"
Bu Marni berusaha lari ke arah pintu dan membuka pintu, namun tak bisa. Memang pintunya dia kunci sendiri sejak masuk kamar tadi. "Kamu harus mati!" Tiba-tiba semua perabotan yang ada di kamar Bu Marni langsung berterbangan ke arah Bu Marni. "Argi, ampun Sere, ampun. Maafkan ibu, Sah. Maafkan ibu, Sah. Ibu menyesali semuanya, Sera." Bu Marni terus berteriak ketakutan. Karena hantu Sera semakin mendekat ke arahnya dan siap-siap ingin menkakal lehernya. Semua itu sangat membuat Bu Marni sangat ketakutan. Sampai-sampai dia tak sadar kalau celananya sudah basah dengan air kecilnya. "Tolong ibu, Dion, Gita, tolong!" Bu Marni terus berteriak ketakutan sambil meminta tolong. Namun, semua orang di rumah seakan-akan tak ada yang mendengarnya. Sampai akhirnya, karena tak tahan lagi, akhirnya Bu Marni pun jatuh pingsan. Tak lama, tiba-tiba Feli yang niatnya mau ke dapur dan melewati kamar ibu mertuanya, tak sengaja mendengar suara dentuman keras. Sedangkan Dion sedang di teras depan, berbincang-bincang dengan Gita. Dan sama sekali tak mendengar teriakan ibunya. Feli langsung panik dan menuju ke kamar ibunya, sambil memanggil Dion dan Gita. "Mas Dion! Gita! Buruan kesini! Tadi ada suara kencang dari arah kamar ibu. Aku takut ibu kenapa-napa!" Teriak Feli, dan buru-buru membuka kamar Bu Marni, namun terkunci. Tak lama Dion pun datang, dan berusaha mendobrak pintu kamar Bu Marni dengan sekuat tenaga bersama Gita. Braak! Akhirnya Dion berhasil mendobrak kamar Bu Marni. Betapa terkejutnya dia saat melihat ibunya yang kepalanya sudah berdarah, mungkin akibat benturan keras tadi. "Ya Allah, ibu!" Semuanya berteriak histeris, lalu Dion pun segera membawa Bu Marni ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Karena mobil Feli sudah dijual untuk biaya beli rumah ini. Saat Bu Marni masih diperiksa oleh dokter, karena kelelahan Dion pun akhirnya tertidur di pangkuan istrinya, di bangku dekat ruang tunggu. Sedangkan Gita terus-menerus bolak-balik karena cemas dengan keadaan ibunya yang tak wajar. Gita merasa padahal tadi saat Bu Marni pergi ke kamarnya, keadaannya baik-baik saja. "Aku mau kamu pergi menjenguk makam ibuku dan diriku. Buatkan kami tempat ternyaman di sisa akhir hidup kami. Setelah itu, aku akan memaafkan semua perbuatan ibumu di masa lalu." Begitu isi mimpi Dion. Sera memang datang ke dalam mimpi Dion dan memberikannya sebuah amanat yang harus dijalankan. Sera juga menunjukkan sebuah daerah yang tak jauh dari Jakarta, tempat Bu Kinanti dan Sera dimakamkan dengan pemakaman seadanya. Tak ada yang menengok mereka, apalagi mendoakan. Padahal mereka sangat membutuhkan doa dari orang-orang terdekatnya. Setelah itu, Dion pun terbangun. Wajahnya penuh dengan keringat. Dia merasa mimpi itu seperti nyata. "Kamu kenapa, Mas? Ada apa?" tanya Feli khawatir. "Ada suatu hal yang ibu rahasiakan dari kita, dan kita harus membereskannya," jawab Dion kepada Feli dan juga Gita. Feli menunggu Bu Marni di rumah sakit, sedangkan Dion dan Gita pergi menggunakan angkutan umum bersama Gita untuk mencari tahu kuburan yang ada di dalam mimpinya. Karena Dion memang hafal daerah tersebut. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya Dion dan Gita sampai di dekat sebuah pemakaman yang sama sekali dia tak tahu itu milik siapa. Dion segera membaca batu nisan tersebut, dan dia pun mengetahui kalau itu adalah makam milik Sera dan ibunya. Dion segera menyuruh petugas makam untuk membersihkan makam Sera dan ibunya. Lalu, Dion pun meminta sang petugas pemakaman untuk memberikan rumput Jepang dan juga tanaman di atas pusara kedua makam ini, agar mereka merasa damai dan teduh. Petugas makam mengiyakan, setelah Dion memberikannya sejumlah uang dan menandatangani surat-surat di kantor pemakaman. Semua setelahnya selesai, Dion dan Gita berdoa dan meminta maaf di dekat kedua makam itu. Meski dia juga tak tahu maaf untuk apa. Yang jelas,
Dion tahu kalau Bu Marni punya kesalahan di masa lalu, dan membuat Sera beserta ibunya menjadi merasa tak tenang. Yuni kini bekerja di sebuah restoran tak jauh dari tempat Amar. Dia berkenalan dengan seorang lelaki muda yang juga menyukainya. Dari lelaki itulah, akhirnya Yuni mendapatkan pekerjaan lagi, tak jauh dari kedai Amar. "Sayang, nanti kamu ikut aku ya. Datang ke sebuah acara pesta. Aku mau mengenalkan kamu pada keluargaku," ajak Arlan pada Yuni. "Tapi aku malu sayang. Baju aku juga nggak ada yang bagus." Yuni mengerucutkan bibirnya sok imut. Berharap Arlan mau memberikan apa yang dia minta, yaitu jalan-jalan ke mall dan berbelanja. "Tenang aja sayang. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan membelanjakan semua yang kamu mau ya." Yuni langsung bersorak senang saat pacarnya mau menuruti keinginannya. "Asyik! Makasih sayang. Kamu memang yang terbaik." Tanpa rasa malu, Yuni memeluk Arlan dengan senangnya, dan tak memperdulikan semua mata yang menatap ke arahnya dengan tatapan sinis. Masa lalu. Bab 99. Cynthia memilih beberapa gaun di butik untuk acara ulang tahunnya nanti, yang akan dirayakan secara mewah di sebuah hotel bintang 5. Cynthia memicingkan matanya ketika melihat perempuan yang berdiri tak jauh darinya. Dan perempuan itu membalas tatapan Cynthia. Menyadari keberadaannya juga ada di sana. Perempuan itu mendekati Cynthia dan mengulas senyum. "Apa kabar?" ujar Joya. "Baik. Bagaimana dengan kabarmu?" tanya Cynthia. "Aku juga baik, tapi apakah kamu sudah tahu jika Darren sudah kembali ke negara ini? Bahkan dia berusaha untuk mendekati putraku, ingin meminta bantuan secara finansial. Dia sudah jatuh sekarang," ujar Joya. "Sungguh aku tidak tahu jika Darren sudah kembali, karena dia tidak pernah menghubungiku. Apakah dia membuat masalah dengan putramu?" tanya Cynthia. "Ya, dia kembali membuat masalah, padahal selama ini Kenzo tak pernah diberi kasih sayang olehnya. Jika begitu aku duluan, karena sudah selesai berbelanja," ucap Joya dan berlalu. Cynthia mendesah pelan. Tidak tahu mau bicara apa, karena dia menyesal dan merasa malu pada Joya. Cynthia menikahi Darren saat Kenzo berusia 4 tahun. Ketika itu Joya ditinggalkan oleh suaminya. Dahulu Joya sangat membenci Cynthia karena menjadi perusak rumah tangganya dengan Darren. Namun Joya sadar jika suaminya juga bersalah karena tergoda perempuan lain. Pada akhirnya Joya merasa ikhlas dan lebih baik memilih menjadi janda. Toh secara finansial dia lebih unggul dari mantan suaminya. Sampai sekarang Joya juga enggan menikah kembali dan fokus pada Kenzo. Karena itu Joya sangat menyayangi putranya, apapun yang Kenzo inginkan selalu ia berikan. Karena itu membentuk sifat Kenzo menjadi cukup keras kepala dan tak bisa menerima penolakan. Saat itu status Cynthia janda beranak 2 dan juga mempunyai 2 anak. Lelaki berusia 5 tahun yaitu Amar, dan adik Amar perempuan bernama Amira. Joya juga tak pernah mengenalkan Kenzo dengan keluarga baru Darren. Dia sengaja membuat Kenzo jauh dari mereka. Yang Joya tahu, jika Cynthia mempunyai 1 anak dengan Darren dan 1 ayah dengan Kenzo. Namun Joya juga belum pernah bertemu anak itu. Sekarang mereka bertemu kembali, tanpa sengaja. Joya masih bisa mengenali Cynthia, begitupun sebaliknya. Walau mereka berdua sudah berusia di atas 40 tahunan, keduanya masih terlihat cantik karena sangat menjaga penampilan. Baru tadi pagi Cynthia mendapatkan kabar dari Kenzo jika mantan suaminya berusaha untuk menemuinya kembali. Setelah 5 tahun, mereka tidak bertemu. Karena terakhir kali Joya dengar jika Cynthia dan Darren bercerai, dan Darren kembali ke negaranya. "Amar, kamu bisa jemput mama kan? Ini si Agus katanya tadi pamit sebentar, ternyata dia malah bawa mobil untuk nganter keluarganya yang sedang sakit. Tahu gitu mama pesan taksi online, kamu bisa gak?" "Oke, mama tunggu,"
Ucap Sinsir kembali setelah mendapat jawaban dari Amar. Dan mengakhiri panggilan telepon. Cynthia barusan menelpon Amar dan bertanya bisa menjemput dirinya atau tidak. Karena sopirnya tadi meninggalkan Cynthia saat sedang berbelanja. Agus, nama sopirnya, justru malah menggunakan mobilnya untuk mengantarkan salah satu kerabatnya yang sedang sakit. Cynthia tidak keberatan, namun cara Agus yang meninggalkannya membuatnya kesal. Harusnya dia bicara terlebih dahulu, jika ingin menggunakan mobil sedari tadi. Sinsir kembali membuka ponselnya, dia ingin mengirim pesan kepada seseorang. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang pria yang merebut tasnya. "Copet! Copet!" teriak Cynthia yang refleks berteriak ketika copet menyambar tasnya. Cynthia berlari namun ia terjatuh karena heels yang ia gunakan. Pencopet itu terus berlari. Beberapa orang meneriakinya dan mengejar. Seorang pria yang mengendarai motor menunggu pencopet itu, yang ternyata adalah rekannya. Ketika pencopet itu akan berlari menuju temannya, dia justru menabrak motor Gita yang baru saja keluar dari parkiran minimarket. Gita dan motornya ambruk ke arah pencopet itu, hingga kaki pria itu terhimpit sepeda motor. Sedangkan Gita posisinya terjatuh di atas tubuh pria itu. "Copet! Copet!" teriak beberapa orang ketika melihat pria itu sudah terjatuh. Gita terkejut. "Kamu copet!" ucap Gita dan melihat di tangan pria itu membawa sebuah tas. Dengan cepat Gita mengambil tas itu dari tangannya. Namun pria itu justru mengacungkan pisau yang ada di saku celananya. "Kembalikan!" teriaknya. Namun Gita menggeleng dan menjauh. Beberapa orang akhirnya mendekat, namun takut menangkapnya karena dia mengacungkan pisau. Gita dengan berani mendekat dan menendang tangan pria itu dengan kuat, hingga senjata tajam itu terlepas dari tangannya. "Maling sialan lo, ngancam-ngancem. Sekarang udah gak ada ampun lagi," ucap seseorang dan umpatan lainnya. Beberapa orang menangkapnya, sedangkan pria yang menunggunya di sepeda motor tadi kabur duluan meninggalkan temannya. Pria itu sekarang sudah ditangkap. Di sana Sinsir berlari menyusul. "Itu Bu, tasnya sudah diselamatkan oleh Mbak itu," ujar salah seorang pria. Cynthia melihat Gita dan ia terkejut. Yang membantu menangkap pencopet itu adalah Gita. "Jadi ini tas, Tante?" ucap Gita dan memberikan tas itu pada Cynthia. Cynthia menerima tasnya. Cynthia menatap Gita. "Makasih," ucap Cynthia. "Sama-sama, Tante," ucap Gita dan mengangguk pelan. Kemudian ia kembali menuju motornya. "Kenapa motormu?" tanya Cynthia. "Tadi pencopet itu menabrak aku ketika aku baru saja keluar dari parkiran. Akhirnya dia tertindih motorku," jawab Gita. Cynthia mengambil dompetnya dan menarik beberapa lembar uang berwarna merah. Ia menyodorkannya pada Gita. "Tidak usah, Tante. Ambillah ini sebagai ucapan terima kasih." "Tidak, Tante. Yang penting tas Tante udah kembali." Gita menolak dan menegakkan kembali sepeda motor maticnya dan siap untuk pulang ke rumah. "Tunggu dulu, Gita!" panggil Cynthia. Gita kembali menoleh. "Ada apa, Tante?" tanya Gita. "Lusa Tante ada acara ulang tahun. Kamu datang ya bersama Amar." Gita mengerutkan dahinya dan merasa heran kenapa tiba-tiba Cynthia mengundangnya. "Jika kamu memang mencintai Amar, Tante akan setuju dengan hubungan kalian," ujar Cynthia. Kemudian ia tersenyum tipis. Ada rasa bahagia di hati Gita karena dia mendapatkan restu dari mamanya Amar. Seakan ini adalah mimpi. "Ya sudah, jika begitu, Tante ke sana dulu," ujar Cynthia dan kembali ke depan butik tadi. Sepeninggalan Cynthia, Gita senyum-senyum sendiri. "Aku bisa dikira orang gil jika senyum-senyum begini," gumamnya dan dia melajukan sepeda motornya. "Jadi Gita yang menyelamatkan Mama?"
Dia tidak sengaja. Tadi pencopetnya menabrak Gita, dan untungnya Gita tidak terluka. Ujar Cynthia menceritakan tentang kejadian tadi pada Amar, ketika mereka sedang perjalanan pulang. Syukurlah, Mama dan Gita baik-baik saja, sahut Amar. Mama rasa Gita itu perempuan yang baik. Jika kamu memang mencintai dia, Mama akan merestui hubungan kalian. Mama, serius? Tentu saja, Mama serius, Amar. Maafkan Mama selama ini terlalu mengekang kamu, hingga kamu selalu ragu mungkin mengenalkan perempuan pada Mama. Cynthia menyadari jika selama ini dia selalu perfeksionis dan mengekang Amar karena Cynthia merasa putranya itu harus mendapatkan yang terbaik. Hingga dia lupa, tak ada manusia yang sempurna. Dan kejadian tadi membuat Cynthia akhirnya luluh. Apalagi isi tasnya sangat berharga. Saat nanti acara ulang tahun Mama, kamu harus mengajak dia, ucap Cynthia. Oke, Ma. Terima kasih karena sudah mau menerima Gita. Iya, sayang, ucap Cynthia dan tersenyum. Sedangkan Amar tidak bisa menahan rasa bahagianya. Ia tersenyum lebar karena sudah mendapatkan lampu hijau dari sang mama atas hubungannya dengan Gita sekarang. Ponsel Cynthia berdering dan ia mengangkat panggilan itu. Uang? Apakah uang kemarin yang Mama berikan sudah habis? Arlan, kamu itu terlampau boros. Baiklah, oke, nanti saja kita bicarakan di rumah. Mama tidak bisa sekarang, Mama banyak urusan. Cynthia mematikan telepon. Kenapa lagi dengan dia? Uang untuk apa? Mama jangan terlalu memanjakan Arlan, kau tegur Amar. Tapi dia suka memaksa dan akan mengamuk jika tak diberikan, Amar. Kemarin kartu kreditnya sudah kita sita, percuma saja jika kita sita. Tetapi Mama masih memberikan dia uang. Cukup, Mah, itu sudah berlebihan. Jika Mama terus memanjakan dia, mau jadi apa Arlan nanti? Kali ini, Mama yang tak bisa membantahku. Arlan harus menghadapi aku, ucap Amar yang kesal pada adik lelakinya. Lembaran baru. Bab 100. Setengah jam kemudian, Arlan pun datang ke rumah Bu Cynthia. Arlan memang anak yang paling manja dan juga pemalas. Padahal Cynthia sudah memberikannya sebuah restoran yang tak jauh dari kedai Amar. Namun, masih saja Arlan tak bisa mengelolanya dengan baik, sampai Amar dan Cynthia masih harus turun tangan. Ma? Mama! Arlan teriak-teriak saat sudah sampai di rumah Bu Cynthia. Sedangkan Bu Cynthia sudah pergi dari tadi, dan hanya tinggal Amar saja di rumahnya. Mama gak ada. Dia sudah pergi, ada urusan. Mau apa lagi kamu? Minta uang? Cecar Amar tak suka. Iya, uangku sudah habis, Mas. Tolong berikan aku uang sedikit saja. Apalagi besok Mama akan ulang tahun, dan aku ingin membelikan kado untuk Mama, Mas. Sengaja Arlan memberikan alasan yang tepat, agar Amar luluh dan memberikannya uang. Kenapa kamu boros sekali, Arlan? Memangnya kamu pikir semudah itu mencari uang? Kamu sudah diberikan hidup yang enak, tapi tetap saja tidak pernah mau bersyukur, dan bisanya hanya minta dan minta. Apalagi belakangan ini, Mas perhatikan sepertinya kamu jadi boros sekali. Hardik Amar kesal, sedangkan Arlan terdiam menunduk. Aku tak butuh ceramahmu, Mas. Tapi uang yang ku butuh, sahut Arlan dingin. Tangannya mengepal erat, sebisa mungkin menahan emosinya, agar tak memukul Amar. Terserah. Sebisa mungkin jangan jadi benalu di keluarga ini. Jadilah manusia yang berguna, walau hanya untuk diri sendiri. Amar langsung beranjak dari tempat duduknya, dan berniat ingin pergi meninggalkan Arlan. Tiba-tiba Arlan refleks membanting vas bunga yang berada di atas meja. Dan vas itu pun pecah berhamburan ke lantai. Amar langsung berbalik dan berjalan menghampiri Arlan. Biuk! Amar langsung men-NJK pipi Arlan dengan kencangnya, dan Arlan pun langsung tersungkur. Mau apa kamu? Kamu jadi jagoan?
Kamu saja tak bisa menghidupi dirimu sendiri. Sekarang kamu malah sudah berlagak sok jagoan ya? Hardik Amar yang sudah naik pitam. Mas, aku tahu kalau aku memang bukan adik kandungmu. Kita hanya satu ibu, tapi tak satu ayah. Tapi bukan berarti kamu malah seenaknya sama aku seperti ini. Aku hanya meminta uang, bukan meminta ceramah dan juga pukulanmu. Sahut Arlan yang tak terima. Dia malah memaki Amar, membuat Amar semakin emosi. Kamu pergi dari sini, atau kuhabisi manusia benalu sepertimu. Mau tak mau, Arlan pun akhirnya pergi dari rumah Bu Cynthia dengan tangan kosong. Bukan uang yang didapat, namun bogem mentah dari Amar. Assalamualaikum. Rasti sudah sampai di rumah orang tuanya. Waalaikumsalam, Rasti. Bu Ratih langsung menghampiri Rasti dan memeluknya erat. Begitu juga dengan Della dan Pak Handoko. Mereka semua memang sangat rindu pada Rasti. Terutama Della, yang sangat merindukan ibunya. Namun dia malah tetap memilih tinggal bersama dengan kakek neneknya. Rasti dan Kenzo tak sabar untuk langsung berbagi cerita baik kepada Bu Ratih, Pak Handoko, dan juga Della. Kabar kalian baik kan, Nak? Tanya Bu Ratih. Alhamdulillah baik, Bu, Pak. Kita juga bawa kabar bahagia. Karena alhamdulillah Rasti sedang mengandung adiknya Della. Sahut Kenzo tak sabar untuk memberitahukan pada mertuanya tentang kehamilan Rasti. Bu Ratih yang mendengar berita itu, refleks menutup mulutnya dengan tangannya. Bu Ratih merasa syak sekaligus bahagia dengan berita itu. Begitu juga dengan Pak Handoko dan juga Della. Alhamdulillah, Rasti, dijaga ya, calon cucu Bapak. Sahut Pak Handoko senang. Insya Allah, iya Pak. Kenzo langsung mengelus pundak Rasti. Dia merasa bahagia sekali, karena istrinya yang kini sedang mengandung calon buah hatinya. Mama, aku mau nanya. Apa nanti aku akan tetap disayang kalau sudah ada dede bayi? Ucap Della dengan raut wajah sedih. Rasti langsung memeluk Della, sedangkan Kenzo gantian mengelus-elus kepala putri sambungnya itu. Kamu tenang aja sayang. Cinta kita ke kamu gak akan pernah tergantikan oleh siapapun dan sampai kapanpun Mama dan Papa akan tetap menyayangi kamu seperti biasanya. Malah Papa dan Mama juga akan sangat senang kalau kamu mau tinggal bersama kami. Jawab Rasti sambil terus memeluk putri satu-satunya. Iya sayang, Papa dan Mama akan terus menyayangi kamu sampai akhir hayat kami. Papa dan Mama akan selalu memberikan yang terbaik untuk Della. Oleh karena itu, Della jangan khawatir ya. Ucapan Kenzo benar-benar menyentuh hati semua orang yang berada di sana. Bukan hanya Della. Kenzo benar-benar sangat menyayangi Della, seperti anaknya sendiri. Sayang, kamu kenapa? Kok muka kamu bonyok begini? Ucap Yuni yang terkejut saat kekasihnya datang ke kosannya, namun dengan wajah yang babak belur. Biasalah, laki-laki sayang. Sahut Arlan asal. Dia memang sengaja tak pernah berterus terang pada Yuni tentang silsilah keluarganya. Karena dia juga hanya main-main dengan Yuni. Oh ya, kamu jadi kan? Mau traktir aku? Katanya kita mau beli baju untuk ke pesta nanti? Arlan menggaruk kepalanya yang rak gatal. Haham, iya sih. Tapi apa? Tapi, aku pinjam uang kamu dulu ya. Mama belum mentransfer uang untuk aku soalnya. Jadi aku belum ada uangnya deh. Aku janji nanti aku ganti kalau Mama udah transfer. Arlan menjelaskan pada Yuni. Berharap Yuni mau mengerti. Yuni mencebikkan bibirnya. Merasa tak ikhlas. Tapi dia tak enak pada Arlan. Karena selama ini Arlan sudah sering mentraktirnya dan selalu menuruti keinginannya. Gimana, Yang? Arlan mengulangi pertanyaannya lagi. Ya udah deh, tapi nanti ganti ya. Arlan mengangguk sambil tersenyum. Dia senang karena pacarnya mau diajak kerja sama.
Yuni akhirnya luluh dan mau memakai uangnya sendiri untuk membeli baju yang akan digunakan di pesta ulang tahun Bu Cynthia nanti. Dia sangat menyukai Arlan dan langsung jatuh hati pada saat pertama kali bertemu dengan pemuda itu. Wajahnya tampan, hampir mirip dengan Kenzo, suami Rasti, yang pernah menjadi incarannya. Entah kenapa Yuni merasa mereka sangat mirip, dan juga Arlan berasal dari keluarga kaya. Walau tidak sekaya Kenzo, namun itu cukup bagi Yuni agar bisa mengubah hidupnya. Dan sekarang dia juga sudah melepas hijabnya. Keadaan Bu Marni sudah membaik, dan dia juga sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Kini mereka semua sedang berkumpul di ruang tamu. Di sana ada Dion, Gita, Feli, dan juga Bu Marni. Alhamdulillah, Ibu sudah sembuh. Lebih baik Ibu banyak-banyak memohon sama Allah, agar tak ada yang mengganggu Ibu lagi. Seloroh Dion pada ibunya. Sika, biasa aja. Memang setan itu sengaja mengganggu Ibu, karena dia kan temannya si Feli. Sahut Bu Marni sinis. Bukan begitu, Bu, tapi ada masa lalu yang membuat Sera menjadi tak tenang. Tapi alhamdulillah aku dan Gita sudah membereskannya. Ucap Dion lagi. Sedangkan Bu Marni mendekap kedua tangannya, malas mendengarkan ucapan Dion. Sudahlah, jangan bahas setan itu lagi. Bahas yang lain aja. Kamu mau kalau Ibu cepat-cepat mat? Seloroh Bu Marni yang tak suka dengan masukan dari Dion. Sudahlah, Mas. Tak usah dibahas lagi. Feli berusaha menengahkan. Iya sayang. Oh ya, aku mau ajak kamu untuk buat usaha ayam geprek crispy, dan temanku akan mengenalkan kita pada ownernya langsung. Kita akan bekerja sama dengan dia nantinya. Ujar Dion antusias, dan melupakan masalahnya dengan Bu Marni. Wah, aku setuju Mas. Aku jadi nggak sabar mau cepat-cepat buka usaha ayam geprek milik kita. Semoga laris manis ya Mas. Sambut Feli yang lebih antusias. Senang dengarnya, Mas. Aku juga nanti ikut gabung ya. Kini Gita ikut menimpali. Sip. Kamu bisa bantu warung milik Mas nantinya. Itu pun kalau kamu belum menikah. Kalau sudah menikah, pasti dibawa oleh suami kamu. Hehehe. Dion sengaja meledek Gita, dan berhasil membuat Gita tersipu malu. Obrolan mereka bertiga sangat seru. Berbanding terbalik dengan Bu Marni yang sama sekali tak mau ikut bicara. Karena selalu malas dan kesal bawaannya jika melihat wajah menantunya, yaitu Feli. Dion dan Feli kini telah sampai di sebuah resto, tempat mereka janjian dengan owner pemilik ayam goreng crispy. Kita ketemuan di sini, Mas? Tanya Feli. Iya sayang. Tunggu mereka datang sebentar lagi ya. Feli mengangguk. Dan tak lama Amar beserta temannya datang. Dion cukup terkejut saat melihat Amar yang kini sedang berjalan menghampirinya. Dia tak menyangka kalau Amar adalah orang yang dimaksud oleh temannya. Amar dan Ricky langsung menghampiri dan bersalaman dengan Dion dan Feli. Mas Dion ya? Kakaknya Gita. Ucap Amar langsung. Iya, Mas. Saya kakaknya Gita. Jawab Dion. Wah, ternyata dunia sempit sekali ya. Saya nggak nyangka akan bekerja sama dengan kakaknya Gita. Imbuh Amar lagi. Saya juga nggak menyangka, Mas. Sahut Dion merasa tak enak. Lalu mereka pun berbincang-bincang tentang bisnisnya ke depan. Amar dan Dion memang akan bekerja sama membuka usaha ayam geprek crispy. Feli yang sedari tadi hanya diam. Namun dia terus-menerus memperhatikan Amar, karena terpesona dengan ketampanannya. Feli terus mengusap perutnya, berharap kalau anaknya akan setampan si owner ayam crispy tersebut. Amar kini sudah sampai di depan rumah Gita. Dia berniat ingin menjemput Gita dan mengajaknya ke acara pesta nanti malam. Sebelumnya dia mau mengajak Gita ke mall dan salon dulu. Agar Gita bisa tampil sempurna di acara ulang tahun Bu Cynthia nanti. Karena Amar juga berniat ingin sekalian melamar Gita di depan para tamu nanti. Amar tak mau berlama-lama lagi,
karena umurnya juga sudah tak muda lagi. Tok, tok, tok. Amar mengetuk pintu rumah Gita. Ceklek. Pintu pun terbuka, dan Feli sangat terkejut dengan kehadiran Amar di rumahnya. Mas Amar, ada apa ya? Tanya Feli bingung dengan kedatangan Amar. Loh, maaf, apa saya salah rumah ya? Ini benar rumah Gita, kan? Amar malah bertanya balik, dan membuat Feli semakin terkejut. Gita? Mas Amar kenal sama Gita, dan nyariin Gita? Mau mempermalukan, justru dipermalukan. Bab 101. Feli belum mengetahui tentang hubungan Amar dan Gita. Yang sudah mengetahui hanya Dion. Karena Gita menceritakan tentang Amar pada kakaknya, dia tak ingin salah pilih sekarang. Jadi Gita meminta pendapat Dion. Justru Dion yang senang mendapat kabar itu. Sebab adiknya mendapat pria yang lebih baik. Tidak seperti Bagas yang telah mencampakkan Gita dahulu. Ketika dia hamil, hingga membuat Gita trauma pada lelaki. Mas Amar, ucap Gita dan berjalan menuju pintu depan. Tadi Amar sudah mengabari jika akan datang ke rumahnya. Menjemput Gita. Kalian saling kenal? Tanya Feli. Amar yang sudah mengetahui jika Feli adalah kakak ipar Gita. Kemarin kita bertemu, kan aku udah bilang kenal Gita. Ujar Amar. Oh iya? Aku nggak terlalu mendengarnya, mungkin kemarin sedang sibuk dengan ponsel. Ujar Feli. Semenjak kejadian Sera dahulu Feli memang kurang fokus. Dan tiba-tiba suka melamun. Gita itu calon istriku, aku datang ke sini mau menjemput dia. Untuk acara nanti malam. Jelas Amar. Jadi kamu pacarnya Gita, sekarang? Ya ampun Gita! Kamu kenapa nggak pernah cerita sama Mbak? Kalau kamu punya pacar setampan Amar dan sukses lagi dengan usahanya. Beruntung kamu Git, dia berbeda dengan mantan suamimu. Ujar Feli. Gita hanya mengangguk. Dia malu ketika Feli membahas tentang mantan suaminya di depan Amar. Mbak, aku pergi dulu ya. Nanti bilang sama ibu kalau aku keluar sama Mas Amar. Ibu kan sedang tidur di kamarnya. Ucap Gita. Oke, nanti Mbak bilangin kalau dia cari kamu. Jawab Feli. Gita kemudian pergi bersama Amar. Mereka berdua menuju mobil yang terparkir di pelataran rumah itu. Syukurlah Gita mendapatkan pria yang lebih baik. Gumam Feli dan ikut senang dengan hubungan mereka. Karena Gita sekarang juga sudah berubah menjadi lebih baik. Tapi yang Feli takutkan adalah ibu mertuanya. Jika ibu tahu calon suami Gita adalah Amar dan kaya raya, pasti jiwa serakah ibu muncul lagi. Kasihan Gita nanti calon besan ibu jadi ilfil. Gimana ya jika nanti ibu bertemu dengan keluarganya? Amar! Biar aku saja yang menjaga ibu, agar dia tidak berbuat ulah. Ibu kan takut padaku. Ucap Feli. Kemudian ia masuk ke dalam kamar. Rasti berada di dapur dan sedang menyeduh susu hamil untuknya. Semenjak hamil dia sangat sulit untuk makan, hanya buah-buahan, roti dan susu yang dikonsumsi oleh Rasti. Karena hanya itu yang bisa diterima tubuhnya. Nyonya, ada tamu di luar. Katanya ingin bertemu dengan Tuan Kenzo. Ujar Rani salah satu pelayan di sana. Bertemu Mas Kenzo? Tapi kan dia sedang ada di kantor. Ucap Rasti merasa heran. Iya Nyonya. Saya sudah bilang begitu, tapi tamu itu memaksa. Dan dia bilang jika dia itu adalah papanya Tuan Kenzo. Ucap Rani yang tidak mengenal pria itu. Papa? Ujar Rasti yang terkejut karena selama ini ia tidak pernah juga melihat fotonya. Kenzo tidak ada menyimpan foto papanya. Yang Rasti tahu hanya nama papanya adalah Deren. Karena saat mereka menikah harus disebutkan. Rasti mengangguk dan meninggalkan susu tadi, belum sempat meminumnya. Ia berjalan menuju ruang tamu. Di sana Rasti melihat seorang pria paruh baya, namun masih terlihat tampan di usianya yang mungkin sudah hampir 50 tahun.
dan juga wanita muda yang duduk di sebelah pria itu. Apakah itu istrinya? Batin Rasti. Wanita muda itu duduk sangat dekat, bahkan tangannya melingkar di lengan Darren. Jadi ini istri Kenzo, terlihat seperti wanita kampungan, ujar Darren dan menatap remeh pada Rasti. Refleks membuat air muka Rasti berubah kesal, yang tadinya ingin bersikap ramah. Bagaimanapun itu adalah papa mertuanya. Tapi sekarang Rasti sudah kehilangan respek. Bagaimana bisa Kenzo menikahi wanita seperti kamu? Ujar Darren kembali. Rasti duduk di sofa dan berhadapan dengan mereka. Maksud Anda apa? Datang kemari dan bicara seperti ini pada saya. Ujar Rasti dan kesulitan membendung emosinya. Apalagi dia sedang hamil, perasaannya sangat sensitif. Wow! Kamu itu hanya perempuan kampung, dan berani berbicara tidak sopan pada saya? Ayah akan menghormati, jika orang itu juga bisa menghargai saya. Untuk apa Anda datang kemari, jika hanya ingin menghina saya? Ucap Rasti lantang. Saya datang kemari untuk menemukan putra saya, bukan kamu. Ujarnya dengan aksennya, namun dia sangat fasih berbicara Indonesia. Sudah tahu kan, Mas Kenzo itu sedang ada di kantor. Jawab Rasti. Berikan saya nomor Kenzo. Pinta Darren. Rasti menatap dan menelisik Darren. Sepertinya, karena inilah Kenzo menjauhi papa kandungnya sendiri. Karena sikap Darren sangat angkuh dan juga kurang saja, Aku tidak bisa memberikan nomor Mas Kenzo, termasuk pada papa kandungnya sendiri tanpa izin darinya. Kenapa? Saya berhak meminta nomor putra saya sendiri. Darren kembali naik pitam dengan sikap Rasti. Harusnya tanya sendiri pada diri Anda. Kenapa sampai Mas Kenzo tidak menyukai Anda? Jadi saya tidak akan memberikan nomor suami saya sembarangan. Tegas Rasti. Kurang saja, lama-lama perempuan ini. Darren bangkit dan menunjuk Rasti. Kilatan amarah terpencar jelas dari matanya. Sayang, ucap perempuan itu menahan Darren. Biarkan, aku beri pelajaran pada dia. Mulutnya sangat kurang ajar. Dia itu siapa? Hanya istrinya Kenzo, seakan dia adalah pemilik rumah ini. Kamu wanita kampung pasti menikahi putra saya hanya karena hartanya. Tuding Darren. Jaga bicara Anda. Saya juga mempunyai usaha sendiri. Ucap Rasti tak terima dengan tuduhan itu. Usaha? Pasti itu karena dimodali juga oleh Kenzo. Ucapnya sinis. Ada 2 bodyguard masuk ke dalam rumah dan mendekati Darren. Paul mencekal tangan Darren. Mau apa kamu? Darren terkejut ketika bodyguard bernama Paul itu mencekalnya. Pergi! Anda tidak boleh berada di rumah ini. Ujar Paul. Ini rumah anak saya. Ucap Darren berteriak. Ini perintah Tuan Kenzo, jika ada dedinya datang kemari. Harus diusir. Tegas Paul dan menarik Darren. Rasti bernafas lega. Ketika dia tak perlu capek-capek mengusir Darren yang hanya membuatnya kesal. Kalian urus mereka. Ucap Rasti dan bangkit dari duduknya. Ia ingin pergi ke dapur. Baik Nyonya, sahut Paul. Sedangkan bodyguard satu lagi bernama Andra menarik wanita yang datang bersama Darren. Awas kau! Berang Darren dan mengucapkan sumpah serapah pada Rasti dan Kenzo. Rasti tak lupa mencari ponselnya juga untuk menghubungi sang suami. Tentang kedatangan Darren. Gita diajak oleh Cynthia ke salon di mana tempat dia juga perawatan sedari pagi. Dan akan make up juga di sana untuk acara nanti malam. Yang tak disangka oleh Gita jika mamanya amarkan selama ini, dan mengajaknya untuk mendapatkan perawatan di tempat yang sama. Kamu tidak usah bingung gaun, sudah ada yang menyiapkan untukmu dan kamu tinggal pilih. Untuk menggunakan yang mana? Makasih Tante, tapi ini terlalu berlebihan.
Ujar Gita gugup dan merasa ini terlalu berlebihan untuknya. Yang membuat Gita tak percaya diri, juga karena statusnya seorang janda. Kamu pantas mendapatkan ini. Karena kamu calon istri Amar. Jangan merasa tak enak, nikmati dan terima ya. Ucap Cynthia. Sayang, kamu terima saja. Ini hadiah dari mamaku untuk kamu. Ujar Amar membuat Gita akhirnya mau walau sepanjang di sana hatinya merasa tak enak. Dan tetap merasa gugup. Dulu Gita memang silau akan kenikmatan duniawi. Tetapi semenjak bertemu Bu Salamah yang menolongnya saat itu, membuat ia sadar tidak boleh silau dengan nikmat yang diberikan Allah. Membuatnya lebih berhati-hati dalam setiap hal. Ballroom hotel itu sudah didekorasi dengan nuansa warna pink dan putih. Dan terlihat mewah, juga glamor penampilan para tamu dan teman Cynthia. Yuni datang bersama Arlan. Dia sangat antusias sekali ketika tiba di tempat pesta itu. Yuni merasa sangat bangga mempunyai calon mertua kaya raya. Sayang, di mana mamamu? Tanya Yuni. Nanti mama akan keluar ketika dipanggil oleh Amsi setelah acaranya dimulai. Jawab Arlan. Oh begitu ya? Sahut Yuni yang memang baru pertama kali ini menghadiri acara ulang tahun, yang mewah karena biasanya dia tidak pernah datang ke acara orang kaya. Karena Yuni terbiasa hidup di kampung. Arlan meminta izin untuk pergi ke toilet. Dan Yuni berdiri sendiri, karena tak ada yang ia kenal. Yuni mengedarkan pandangannya. Dan ia melihat Gita yang berdiri di dekat teman-temannya yang bekerja sebagai karyawan Amar. Yuni merasa heran. Amar memang mengundang semua karyawannya untuk datang di acara ulang tahun Cynthia. Tanpa ragu Yuni mendekati mereka. Kalian ada di sini juga? Tanya Yuni dan merasa heran. Karena kami diundang oleh Pak Amar. Jawab Diana yang paling membenci Yuni. Pak Amar? Yang ulang tahun kan mamanya Pak Amar. Jawab Sandra. Yuni menutup mulutnya. Karena tercengang mendapatkan fakta tentang ini. Itu berarti Arlan adiknya Pak Amar. Yuni semakin senang dengan fakta ini. Oh ya Gita, penampilanmu kenapa seperti ini? Tanya Yuni yang sinis ketika memperhatikan gaun yang Gita kenakan. Kenapa penampilanku? Ada yang salah? Tanya Gita. Penampilanmu itu terlalu berlebihan dari yang lain. Pasti kamu menghabiskan banyak uang untuk membeli gaun itu. Ingin dilihat waya sama Pak Amar? Dasar janda penggoda. Cecar Yuni dan merasa puas ketika menghina Gita. Yuni, jaga ucapanmu itu. Tunjuk Diana membela Gita. Gita menunduk dan merasa malu. Ia sudah tak percaya diri dari awal. Sekarang ditambah ucapan Yuni. Kenapa memangnya? Yuni melipat kedua tangannya dan memasang raut wajah tengil. Arlan mendekat pada Yuni. Ketika ia melihat pacarnya itu sedang asyik mengobrol. Siapa dia sayang? Tanya Arlan dan melempar pandangan pada karyawan Amar. Semua karyawan Amar sekarang sudah merasa kesal dengan sikap Yuni. Yuni cukup takut ketika Arlan bertemu mereka. Karena takut terbongkar rahasianya. Tidak penting, kita pergi yuk. Ajak Yuni. Kenalkan dong aku pada temanmu. Pinta Arlan. Yuni tampak ragu, namun akhirnya menuruti. Perkenalkan, dia Arlan pacarku dan dia adiknya Pak Amar. Ujar Yuni angkuh dan ingin buru-buru pergi. Semua karyawan Amar saling pandang, dan mereka merasa kaget dengan ucapan Yuni. Arlan tersenyum ketika ia diperkenalkan sebagai pacarnya Yuni. Adiknya Pak Amar, seleranya rendah banget. Masa mau sih sama Yuni? Bisik Diana pada Sandra. Bener kak, gak apa-apalah jika Yuni itu bukan orang berada. Tapi kelakuannya itu low minus. Ucap Sandra dan membalas bisikan Diana. Amar menghampiri mereka, karena usai menemui sang mama. Amar berdiri di sebelah Gita. Ia terkejut ketika melihat Yuni dekat dengan Arlan.
Begitu juga Yuni yang tertegun ketika melihat Amar. Dia masih takut dengan Amar. "Mas, kenalkan. Ini dia pacarku. Namanya Rachel," ujar Arlan memperkenalkan Yuni. Mereka semua tercengang, termasuk Amar. Bahkan sekarang Diana sudah tak bisa menahan tawanya yang hampir melidangkan. "Haha, Rachel!" ulang Diana diikuti tawa yang lain. Gita juga menutup mulutnya. Amar menatap Gita yang juga sudah mulai tidak tahan dengan tawanya. Arlan bengong dengan reaksi mereka. Sedangkan Yuni pipinya terasa panas menahan malu. "Nama dia Yuni kelas, bukan Rachel," celetuk Sandra.